Selamat hari Minggu anak semuanya. Apa kabarnya anak-anak di rumah? Kakak dan bunda berharap adik-adik tetap semangat. Kami penuh sukacita. Anak-anak, kakak dan bunda mau mengajak anak-anak untuk ikut ibadah minggu hari ini. Ibadah minggu hari ini dilayani oleh Bunda Emma. Halo adik-adik dan Bunda Ani. Hai Kak Dandi. Anak-anak, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersama-sama bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Anak-anak, mari kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dari Kidung Ceria 26. Bait pertama, anak-anak mari nyanyi. Anak-anak, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Anak-anak, mari kita siapkan Alkitab kita. Mungkin yang belum bisa membaca, boleh dibantu oleh keluarganya yang ada di rumah. Pembacaan kita hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, dari kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 11. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya mari kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 135, bait pertama, Sabdamu Abadi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kalau saat ini kami boleh bersama-sama kembali menghadap kehadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tetap urapi setiap kami untuk mendengarkannya, agar bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang kita belajar firman Tuhan lagi adik-adik. Firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Korintus 3 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11. Nah, sekarang kita akan membaca firman Tuhan dulu ya adik-adik ya. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri, tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab
Jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai, sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Nah, adik-adik, itulah pembacaan firman di hari ini. Nah, adik-adik, tema firman kita hari ini adalah pemimpin rohani. Nah, ini adik-adik ya. Hari ini tema kita adalah pemimpin rohani. Nah, adik-adik pasti sudah tahu ya pemimpin rohani itu apa ya adik-adik. Nah, dari firman hari ini adik-adik, kakak akan bercerita yaitu tentang Rasul Paulus. Nah, ini adalah Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus atau Bapak Paulus ini menulis surat kedua kalinya untuk jemaat di Korintus ya adik-adik ya. Dalam hal ini Bapak Paulus ini mau menjelaskan adik-adik ya, di dalam pelayanan itu menghadapi banyak sekali tantangan dan rintangan ya adik-adik ya. Dan setiap orang yang memang benar-benar tulus ingin melayani pekerjaan Tuhan ya adik-adik ya, nah akan dimampukan ya adik-adik ya, dimampukan oleh Tuhan untuk tetap bertahan. Nah adik-adik, kenapa Bapak Paulus mengatakan hal itu? Karena ya adik-adik, Bapak Paulus ini kecewa ya adik-adik. Nah adik-adik, tahu nggak adik-adik rasa kecewa itu bagaimana? Nah pasti adik-adik tahu ya, kecewa itu sedih. Nah, kalau orang sekarang banyak bilang sedih, kecewa tuh ya adik-adik ya. Nah, Bapak Paulus ini kecewa ya adik-adik. Karena di jemaat Korintus itu sekarang adik-adik, nah banyak muncul nabi-nabi palsu. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, nabi-nabi palsu ini ya adik-adik mengajarkan firman Tuhan itu digantikan dengan ucapan-ucapan yang menyenangkan telinga manusia ya adik-adik ya. Nah adik-adik, tujuan nabi-nabi palsu ini adik-adik ya, mereka mencari keuntungan dan puji-pujian bagi diri mereka sendiri ya adik-adik ya. Nah jemaat Korintus ini adik-adik, malah mereka itu sering membanding-bandingkan ya adik-adik ya, nabi-nabi palsu ini dengan Bapak Paulus. Nah tetapi ya adik-adik, Bapak Paulus itu tidak putus asa adik-adik ya. Dia dengan rendah hati, sabar, tetap memberitakan firman Tuhan ya adik-adik. Nah adik-adik, Bapak Paulus itu kenapa kuat ya adik-adik ya, tetap sabar dan bertahan dalam memberitakan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati ya adik-adik. Karena Roh Kudus menolong Bapak Paulus ini ya adik-adik ya. Nah begitu pula dengan adik-adik. Nah pada saat ini ya adik-adik ya, firman Tuhan di hari ini adik-adik ya mengajarkan kita yaitu melakukan kebaikan ya adik-adik ya. Nah dalam hal ini adalah menyenangkan hati Tuhan. Nah kalau kita ingin menyenangkan hati Tuhan tuh melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik ya adik-adik ya. Contohnya salah satunya yang seperti ini. Nah dalam hal kecil saja. Nah kalau di rumah, nah bagi adik-adik PA nih yang punya adik, nah seandainya mamanya sibuk di rumah ya adik-adik ya, atau papanya lagi sibuk bekerja, nah adik-adik bisa menemani adiknya nih ya bermain. Nah mengajak adiknya bermain, jangan diganggu ya adik-adik ya, supaya adiknya itu tidak rewel dan mamanya bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Nah begitu pula kalau ini adik-adik seumpamanya bersama teman-teman, nah di sekolah atau di rumah gitu ya. Nah bisa juga adik-adik seperti ini, berkumpul bersama teman-teman melakukan hal yang baik ya adik-adik ya. Ya seperti ini, bersih-bersih bersama dengan teman-teman ya adik-adik ya. Nah ini adalah hal positif. Nah
adik-adik meskipun hanya melakukan hal pekerjaan seperti ini adik-adik ya, adik-adik dapat apa? Dapat bermain sama teman-teman, mengenal teman-teman ya adik-adik ya, tanpa pilih-pilih kaya atau miskin, nah, kulit hitam atau putih ya, tidak seperti itu ya adik-adik ya, tapi adik-adik bisa bersama-sama dengan teman-temannya ini adik-adik ya, saling berbagi, nah saling bertoleransi bersama teman-teman adik-adik ya. Nah selain itu adik-adik, hal positif yang adik-adik bisa lakukan di rumah adalah ini. Nah, ini adik-adik ya, yang selalu diterapkan oleh kakak Bunda Layan, yaitu adalah berdoa. Nah, dengan berdoa itu ya adik-adik, itu sudah sangat menyenangkan hati Tuhan ya adik-adik ya. Karena apa? Kita mengucap syukur ya adik-adik ya, dan kita akan merasakan lebih dekat dengan Tuhan adik-adik ya. Nah, kita akan merasakan apa adik-adik? Merasakan tenang, merasakan kedamaian adik-adik ya. Kalau kita rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Hal kecil yang kita lakukan adalah adik-adik, seandainya nih mama papa lupa berdoa adik-adik ya. Meskipun adik-adik masih kecil, adik-adik bisa mengingatkan orang tua, yaitu mengajak mama dan papa atau kakak atau oma opa berdoa bersama-sama ya adik-adik ya. Nah, seperti itu adik-adik, itu sudah menyenangkan hati Tuhan ya adik-adik ya. Nah adik-adik, aktivitas kita di hari ini adalah, nah ini adik-adik ya, membuat sebuah tulisan ya adik-adik ya, yaitu hidupku untuk menyenangkan hati Tuhanku. Nah seperti itu adik-adik ya, caranya sangat mudah. Nah seperti ini, adik-adik ambil kertas ya. Kalau adik-adik tidak punya kertas yang berwarna, yang putih juga boleh adik-adik ya. Nah, adik-adik lipat. Nah, seperti ini tadi adik-adik, terus adik-adik lipat. Kemudian adik-adik tulis dulu ya adik-adik, hidupku untuk menyenangkan hati Tuhan. Kemudian adik-adik mengambil stik es krim ini, atau lidi ataupun sedotan bisa juga adik-adik ya. Adik-adik tempel ya. Nah seperti ini. Nah jadilah tulisan seperti ini adik-adik. Tapi tulisan ini bukan hanya sebuah tulisan untuk aktivitas saja ya adik-adik. Ini adalah harus diterapkan dalam kehidupan kita ya adik-adik ya, dalam kehidupan kita sehari-hari ya adik-adik ya. Nah mulai dari sekarang adik-adik, kita harus menerapkan hidup untuk menyenangkan hati Tuhan ya. Dimulai dari hal kecil adik-adik ya, yaitu berdoa dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Nah sekian adik-adik firman Tuhan hari ini. Selamat hari Minggu dan selamat bersukacita mendengar firman Tuhan. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak dan bunda. Sekarang kita akan meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dengan bersama-sama menyanyi dari Kidung Ceria 238, Yesus Kristus Sahabat Kita. Yesus Kristus sahabat kita, kita diselamatkan dari dosa, kita dikasihinya terus. Sang Juru Selamat, Sang Juru Selamat, olehnya kita ditebus. Anak-anak, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Indah. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan, sehingga pada hari ini ya Tuhan, kami ingin mengucap syukur kepadamu, karena pada hari ini kami dapat berkumpul kembali untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, dapat membimbing adik-adik kami ya Tuhan, agar kelak dapat menjadi pemimpin yang baik seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga yang berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau dapat berkati bangsa dan negara kami dari pemerintahan pusat hingga ke daerahnya, terkhusus Pulau Bali ini ya Tuhan, yang di tengah dilanda oleh pandemi COVID-19. Kiranya ya Tuhan, Engkau cepat pulihkan ya Tuhan, agar kami dapat beraktivitas seperti sedia kala dan bertemu kembali
pada Pelkat PA Bali ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, untuk para pendeta, para majelis. Kiranya Engkau Tuhan dapat memberkati kami ya Tuhan, dalam kami melakukan aktivitas kami ya Tuhan. Biarlah kami dapat menjadi terang dan garam-Mu di tengah kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk kedua orang tua kami ya Tuhan. Kiranya Engkau jaga dan berkatilah kedua orang tua kami ya Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan, umur yang panjang, dan cukupkanlah mereka dalam segala hal ya Tuhan. Hanya ini ya Tuhan, doa yang kami dapat sampaikan ya Tuhan. Yang kami landaskan hanya di dalam tangan pengasihan-Mu yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memberi persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 256 bait yang ketiga, hidup kita yang benar. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah membawa persembahan kita. Anak-anak boleh menitipkan lewat papa dan mama untuk dibawa ke kantor gereja. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita akan bersama-sama menyanyi dari Kidung Ceria 233, baitnya yang pertama, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku Adik-adik, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau saat ini kami boleh memberikan persembahan syukur kami sebagai ungkapan syukur kami atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan Yesus boleh berkenan, Tuhan Yesus memberkatinya untuk kami pakai di dalam pelayanan-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah kami, kiranya Engkau mau memberkati kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Bersama
ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Immanuel. Kita ucapkan dengan bersama-sama ya. Bunda hitung 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.